Puji Tuhan, kembali bertemu dengan saudara di hari Minggu ini dalam ibadah online, dimanapun saudara berada, di rumah saudara masing-masing. Saya berdoa supaya saudara baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu, baik-baik saja. Dan saya percaya pemeliharaan Tuhan tetap sempurna dalam hidup saudara, dan saya juga percaya bahwa perlindungan Tuhan juga sempurna dalam hidup saudara. Nah, saya kembali mau mengingatkan kepada saudara bahwa tema gereja kita, Bethesda Church, untuk tahun 2020 adalah The Years of Open Doors, di mana Tuhan, saudara, Tuhan saya akan membukakan semua pintu-pintu yang baik dalam hidupmu. Dia bukan hanya buka pintu yang baik, tapi dia juga tutup semua pintu-pintu yang tidak baik dalam hidupmu. Nah, untuk kembali mengingatkan saudara tentang tema gereja kita tahun ini, saya kembali mau ajak saudara untuk melihat video ini. The Years of Open Doors. Tahun di mana Tuhan akan membukakan semua pintu-pintu yang baik dalam hidupmu, Dia tutup semua pintu yang tidak baik dalam hidupmu. Amin. Yesus berkata dalam firman-Nya, "Akulah yang memegang kunci Daud. Apabila aku membuka, tidak ada yang bisa menutup. Apabila aku menutup, tidak ada yang bisa membuka." Jadi jelas sekali ayat ini berbicara tentang otoritas Tuhan, tentang kekuatan Tuhan. Jadi dalam hidup ini, saudara dan saya harus betul-betul bergantung kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita bergantung kepada Tuhan? Kita sudah sama-sama belajar sepanjang 2 bulan pertama di tahun ini. Orang yang bergantung kepada Tuhan, cirinya yang pertama adalah dia berdoa. Kenapa? Karena berdoa menunjukkan sikap bahwa saudara datang sama Tuhan, menunjukkan sikap, saya nggak mampu, hanya Tuhan yang mampu. Amin. Yang kedua, worship, memuji Tuhan, memuja Tuhan. Kenapa saudara dan saya memuji Tuhan? Karena saudara dan saya tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga yang sudah kita pelajari bergantung sama Tuhan adalah meditate. Merenungkan firman Tuhan. Kenapa saudara dan saya merenungkan firman Tuhan? Karena saudara dan saya percaya kepada apa yang Dia katakan. Dan firman-Nya menjanjikan bahwa semua janji Tuhan adalah ya dan amin buat saudara, buat saya yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi berdoa, memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan Alkitab juga menjanjikan kepada saudara, kepada saya, kalau saudara merenungkan firman Tuhan, sebagaimana Allah berjanji kepada Yosua bahwa perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Juga Alkitab juga mengatakan kalau kesukaan saudara merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka Alkitab menjanjikan saudara akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya sampai ke batang air. Amin. Dia tidak mengalami panas terik. Sekalipun panas terik ada, tapi dia tidak mengalami panas terik. Daunnya selalu hijau. Saudara bisa bayangkan panas terik dan daunnya hijau bersama-sama. Artinya apa? Dia tidak mengalami panas terik. Panas terik ada, tapi dia tidak mengalami panas terik. Kamu tidak usah khawatir akan tahun kering. Tahun kering ada, tapi Tuhan menjanjikan, kamu gak usah khawatir. Amin. Dan menghasilkan buah pada musimnya. Dan apa saja yang kamu kerjakan, Tuhan buat berhasil. Amin. Dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, saya kembali ingin mengingatkan kepada saudara, kembali ingin memberitahukan kepada saudara, ada satu janji firman Tuhan yang akan memberkati saudara, memberkati saya. Saudara siap diberkati Tuhan? Kita lihat firman Tuhan. Perhatikan baik-baik dalam Ulangan pasal 28.
ayatnya yang ke-12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Amin. Firman Tuhan berkata demikian, Ulangan pasal 28 ayat yang ke-12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Di sini dikatakan Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya. Amin. Bagaimana caranya Tuhan membuka buat saudara perbendaharaannya? Ingat baik-baik seperti yang tadi sudah katakan sama saudara, Tuhan akan mempergunakan kuncinya. Siapa yang pegang kunci Daud? Yesus yang pegang kunci Daud. Dia akan pergunakan kuncinya untuk membuka perbendaharaannya bagi anak-anaknya tahun ini. Yang percaya boleh bilang amin. Sekali lagi saya ulangi, Yesus akan mempergunakan kuncinya untuk membuka perbendaharaannya bagi anak-anaknya tahun ini. Kenapa saya katakan tahun ini? Nanti saya akan tunjukkan ayat-ayat firman Tuhan sama saudara. Kenapa saya katakan tahun ini? Perhatikan baik-baik. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Kalau Tuhan membuka perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, apa yang akan terjadi selanjutnya? Kalau Tuhan membuka perbendaharaannya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Alkitab mengatakan untuk memberi hujan. Amin. Jadi kalau Tuhan membuka perbendaharaannya, tandanya hujan akan turun. Amin. Sekali lagi saya ulangi, kalau Tuhan membuka perbendaharaannya, selanjutnya yang terjadi adalah hujan akan turun. Hujan akan turun. Saya mau saudara mengerti, hujan di sini bukan berbicara tentang hujan yang turun secara fisik. Tetapi hujan di sini adalah tanda. Sekali lagi saya ulangi. Hujan di sini adalah tanda kalau Tuhan membuka perbendaharaannya, maka hujan akan turun. Ini berbicara tentang hujan yang turun di Israel. Amin. Israel menerima hujan. Mungkin saudara berkata, Pak, kenapa kita selalu harus berpatokan kepada Israel? Nanti saya akan jelaskan sama saudara. Kalau saudara perhatikan baik-baik berita-berita yang ada di Israel pada awal tahun ini, bulan Januari tahun 2020, kalau saudara baca berita-berita bahwa di Israel awal tahun ini mereka memiliki curah hujan yang begitu tinggi. Kalau saudara lihat beritanya di sana, pada bulan Januari mereka memiliki curah hujan yang begitu tinggi dan mereka mengatakan hujan yang turun di Israel awal bulan tahun ini merupakan curah hujan yang tertinggi selama 51 tahun terakhir. Saudara bisa lihat berita-beritanya. Saya menemukan ada begitu banyak gambar beberapa daerah di Israel mengalami banjir, beberapa kota di Tel Aviv, di padang gurun Negev. Kemudian saudara bisa lihat pangkalan udara militer Israel terendam banjir. Kalau di Jakarta banjir hanya mobil yang terendam, tapi ini pesawat F-16 terendam. Saudara bisa bayangkan, bukan hanya di kota-kota di Israel, tapi di Danau Galilea. Danau Galilea merupakan sumber kehidupan bagi seluruh bangsa Israel. Itu sebabnya mereka bersuka cita. Kenapa? Karena danau ini terisi. Saya sempat menghubungi teman saya, Pak Nisim. Dan Pak Nisim berkata bahwa di Danau Galilea pada waktu bulan Januari naik sekitar 5 meter. Dan airnya tidak pernah mencapai titik di sini. Selama 12 tahun terakhir, tidak pernah. Selama 12 tahun terakhir, ini letaknya di lembah Genesaret, airnya tidak pernah mencapai titik di sini. Selama 12 tahun terakhir. Dan bukan hanya hujan, salju juga turun di Gunung Hermon. Dan Panisi mengatakan bahwa salju di Gunung Hermon pada bulan Januari terakhir, memasuki bulan Februari, itu di kaki Gunung Hermon, ketebalan saljunya 1,5 meter di kaki gunung. Terlebih lagi di puncak gunung akan lebih tinggi lagi ketebalan saljunya. Jadi saudara bisa bayangkan hujan salju turun di tanah Israel. Dan salju di sini akan mencair sekitar bulan Maret, April, dan
Beberapa hari yang lalu saya baru kontak Panisim dan salju sudah mencair, mengalir ke Danau Galilea, dan sekarang Danau Galilea ketinggiannya 20 cm melebihi batas maksimum. Kita lihat videonya sebentar. Kalau saudara lihat, ini lokasinya di gereja Primat Petrus. Kalau saudara pernah ke Israel, ini lokasi di gereja Primat Petrus. Ketika Petrus sarapan bersama-sama dengan Yesus di sini juga di pantai ini. Saudara bisa lihat, sebelumnya airnya tidak pernah mencapai gereja. Tapi sekarang ini dia mencapai gereja. Jadi airnya naik, sekarang posisi air 20 cm di atas batas maksimal Danau Galilea. Hujan sudah turun di Israel. Wow, mungkin saudara bertanya tadi, kenapa kita harus berpatokan kepada Israel? Nah, saya mau saudara mengerti, kalau sesuatu terjadi kepada Israel yang jasmani, setelah itu sesuatu terjadi kepada Israel yang rohani. Siapa Israel yang rohani? Saudara dan saya. Amin. Allah pernah berkata kepada Abraham, aku akan memberkati keturunanmu seperti bintang di langit. Langit berbicara tentang spiritual, langit berbicara tentang rohani. Siapa keturunan Abraham secara rohani? Saudara dan saya. Gerejanya. Kemudian Tuhan juga berkata, aku akan memberkati keturunanmu seperti pasir di laut. Pasir berbicara tentang material, jasmani. Siapa keturunan Abraham secara jasmani? Bangsa Israel. Nah, mungkin saudara berkata, Pak, kenapa Tuhan gak adil? Kenapa Tuhan hanya memberkati bangsa Israel? No. Tuhan memberkati bangsa Israel karena Tuhan mau menjadikan bangsa ini sebagai contoh. Seperti inilah keadaan suatu bangsa kalau bangsa ini menjadikan aku sebagai Allahnya. Supaya semua orang bisa melihat berkat yang Tuhan berikan. Ketersediaan yang Tuhan berikan kepada bangsa ini. Kasih yang Tuhan berikan kepada bangsa ini. Dengan maksud waktu bangsa-bangsa lain melihat bangsa ini, bangsa lain juga mau menjadikan Allah menjadi Allah mereka. Amin. Sekali lagi saya ulangi, dengan maksud supaya waktu bangsa-bangsa lain melihat bangsa ini, maka bangsa-bangsa lain mau menjadikan Allah menjadi Allah mereka. Tetapi sayangnya bangsa ini jatuh. Mereka tidak setia. Tapi ingat baik-baik, Tuhan, saudara Tuhan saya adalah Tuhan yang setia sama janjinya. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang setia sama janjinya. Mereka tetap menjadi bangsa yang memiliki perjanjian dengan Allah. Saudara dan saya juga memiliki perjanjian dengan Allah. Saudara dan saya mendapat bagian dalam perjanjian antara Allah dengan Abraham. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan barang siapa milik Kristus, dia adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Jadi setelah sesuatu yang baik terjadi kepada yang jasmani, selanjutnya apa yang terjadi? Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah. Sesuatu terjadi terlebih dahulu bukan kepada yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Jadi sesuatu harus terjadi terlebih dahulu kepada yang alamiah. Kepada bangsa Israel yang alamiah, yang jasmani. Baru sesudah itu terjadi kepada bangsa Israel yang rohani. Siapa? Saudara dan saya. Amin. Saya punya kabar baik. Hujan sudah turun tahun ini di Israel. Israel yang jasmani. Amin. Artinya apa? Ini merupakan tanda yang baik. Tuhan membuka perbendaharanya. Dan saya percaya kalau sesuatu yang baik sudah terjadi kepada yang jasmani, maka selanjutnya sesuatu yang baik akan terjadi sama saudara sama saya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Hujan sudah turun. Di mana? Di Israel. Yang jasmani. Sesuatu yang baik sudah turun di sana. Maka selanjutnya sesuatu yang baik akan terjadi sama saudara sama saya. Yang rohani. Gerejanya. Apa yang terjadi? Tuhan akan membuka perbendaharaannya buat saudara, buat saya. Siapa yang membuka perbendaharaannya? Tuhan yang membuka perbendaharaannya. Amin. Nah, kalau Tuhan membuka perbendaharaannya, apa yang terjadi? Hujan turun.
Di Israel, ini berbicara tentang hujan yang turun di Israel. Hujannya bukan turun di Paris. Hujannya bukan turun di New York. Hujannya juga bukan turun di Italia, bukan dimanapun. Tapi hujannya turun di mana? Di Israel. Israel sudah menerima hujan. Kalau Tuhan membuka perbendaharaannya, apa yang terjadi sama saudara, sama saya? Kalimat selanjutnya mengatakan, dan memberkati segala pekerjaanmu. Sekali saya ulangi, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu. Tidak sampai di sini, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ini akan terjadi sama saudara tahun ini. Yang percaya boleh bilang amin. Kalau Tuhan membuka perbendaharaannya, perhatikan baik-baik. Tuhan akan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan memberkati segala pekerjaanmu. Kalau Tuhan memberkati pekerjaanmu, artinya apa? Apapun yang kamu kerjakan, dia buat berhasil. Yang percaya boleh bilang amin. Kalau saudara seorang dokter, saudara akan menjadi dokter yang berhasil. Amin. Kalau saudara seorang pengacara, saudara akan menjadi pengacara yang berhasil. Saudara pengusaha, saudara menjadi pengusaha yang berhasil. Saudara pedagang bakmi, saudara menjadi pedagang bakmi yang berhasil. Amin. Nah, kemudian selanjutnya, engkau akan memberi pinjaman. Engkau akan memberi pinjaman. Banyak orang berkata, Pak, pinjam meminjam itu nggak boleh, Pak. No. Kalau saudara berpikir pinjam meminjam itu tidak boleh, Alkitab mengatakan engkau memberi pinjaman. Kalau saudara berkata meminjam, memberi pinjaman itu salah, artinya saudara membuat orang menjadi salah. Yang salah adalah kalau kamu pinjam A, bayar B, pinjam B, bayar C, pinjam C, bayar A. Nah, ini tidak boleh. Selanjutnya dikatakan demikian, kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tapi saya ada pinjaman, Pak. Kalau Alkitab mengatakan engkau tidak meminta pinjaman, artinya tahun ini pinjamanmu lunas. Yang percaya boleh bilang minimal sebagian besar hutangmu akan lunas. Dan saya percaya tahun ini banyak di antara saudara yang membeli dengan tunai, tidak meminjam. Yang percaya boleh bilang amin. Bukan hanya itu, perhatikan baik-baik, ayat selanjutnya mengatakan demikian. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kebanyakan orang ragu ketika baca kalimat yang terakhir, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ada orang yang sanggup melakukan perintah Tuhan seumur hidupnya dengan setia? Tidak ada. Tapi saya punya kabar baik, Yesus sudah gantikan posisimu, dia gantikan posisi saya, dia genapi seluruh tuntutan hukum Taurat di atas kayu salib. Amin. Dia terima semua penghukumannya, dia terima semua kutuknya, dia genapi hukum Taurat. Karena hanya Yesus yang sanggup menggenapi hukum Taurat. Karena hanya Yesus satu-satunya manusia yang sempurna. Amin. Dia sudah genapi hukum Taurat. Dia terima semua kutuknya. Sehingga hari ini kabar baiknya, semua berkat bisa datang kepadamu. Dan hari ini saya punya kabar baik. Karena dia sudah genapi, maka berkatnya akan datang kepadamu. Kamu tidak pernah turun tapi terus naik. Kamu tidak pernah jadi ekor, kamu jadi kepala. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Tadi dikatakan Tuhan akan membuka perbendaharaannya. Jadi ada perbendaharaan di surga. Amin. Nah, pertanyaan saya, ada perbendaharaan di surga, ada tempat penyimpanan. Siapa yang menyimpan hartanya? Siapa yang menyimpan? Yesus berkata begini, perhatikan baik-baik. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Yesus berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi karat dan ngengat merusakkannya. Mungkin saudara berkata, oh Pak, kalau barang-barang saya barang-barang yang berkualitas Pak. Nggak mungkin rusak. Nggak mungkin lekang. Perhiasan saya perhiasan yang mahal yang berkualitas. Nggak mungkin berkarat. Oke, yang kedua, baca. Pencuri membongkar serta mencurinya. Sekalipun saudara simpan uang saudara di bank. Dalam jangka waktu yang lama, 10 tahun. Saya mau kasih tahu, nilainya setelah 10 tahun akan menurun. Inflasi, devaluasi, segala macam.
akan menurun. Nah, Yesus berkata, jangan simpan hartamu di bumi, tapi simpan hartamu di mana? Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di mana? Di surga. Amin. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Banyak orang memiliki pemikiran yang salah, bahwa suatu hari nanti kita kembali ke surga, kita akan menerima semua yang kita kumpulkan. No. Di surga, saudara tidak butuh harta. Amin. Sekali saya ulangi, di surga, saudara tidak butuh harta. Jadi ini semua bukan berbicara tentang saudara kembali ke surga, nanti Yesus berkata kepada saudara, ini loh semua harta yang kamu kumpulkan. No. Di surga saudara tidak butuh apapun. Saudara tidak butuh harta. Tidak ada kekurangan di sana, tidak ada penyakit di sana. Jalanannya semua emas. Saudara tidak butuh harta di sana. Kapan saudara membutuhkannya? Sekarang. Waktu saudara hidup di dunia ini. Amin. Tetapi waktu Yesus berkata, kumpulkanlah bagimu harta di surga, artinya Yesus ingin memberitahukan kepada saudara bahwa saudara harus merubah tempat penyimpanannya. Sekali lagi saya ulangi, saudara merubah tempat penyimpanannya. Ayat selanjutnya mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan suruh rubah tempat penyimpanannya. Kenapa? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hati saudara ada di golf, kalau saudara suka sekali, hobi sekali main golf, kalau hatimu ada di golf, maka saudara akan menghabiskan banyak uang saudara untuk golf. Saudara beli membershipnya, saudara beli sticknya, saudara beli pakaiannya, saudara setiap kali main, saudara maunya matching dari atas sampai ke bawah. Saudara beli apapun aksesorisnya. Kenapa? Karena hatimu ada di sana. Saudara akan menghabiskan uang di sana. Kalau saudara hatimu ada di mobil, maka saudara akan menghabiskan uangmu banyak di mobil. Saudara modifikasi, saudara beli mobil apapun, saudara modifikasi, saudara pasang apapun, karena hatimu ada di sana. Nah, Tuhan suruh merubah tempat penyimpanannya. Kenapa? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan berkata, jangan kumpulkan harta di bumi, karena di bumi karat ngengat merusakkannya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di mana? Harta di surga. Amin. Dengan kata lain, Tuhan mau memberitahukan kepada saudara bahwa rubah tempat penyimpanannya. Dan lagi pula saya mau kasih tahu, Tuhan akan kasih saudara 100 kali lipat. Di mana ayatnya, Pak? Di sini ayatnya. Perhatikan baik-baik. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Amin. Ayat yang ke-28, Petrus bertanya kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Apa jawab Yesus? Perhatikan baik-baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku, karena Injil, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ayahnya, ibunya, anak-anaknya atau ladangnya, pekerjaannya, perhatikan baik-baik. Orang itu sekarang, pada masa ini juga, bukan waktu kamu kembali ke surga, bukan, tapi Yesus berkata sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Amin. Bukan nanti, tapi sekarang pada masa ini juga, waktu kamu hidup di dunia ini, 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan nanti pada zaman yang akan datang, ia menerima hidup yang kekal.
Wow. Hari ini juga, sekarang kamu menerima 100 kali lipat. Saya mau kasih tahu sama tidak ada satu bank pun di bumi ini yang berani berjanji memberi kamu 100 kali lipat. Tidak ada, hanya surga. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Perhatikan baik-baik. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Alkitab saudara perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Tadi di dalam perjanjian lama, dalam Ulangan pasal 28 ayat 12 dikatakan Tuhan akan membukakan bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya. Betul? Kemudian dalam perjanjian baru, Yesus berkata, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya. Di surga ada perbendaharaan. Siapa yang mengumpulkan? Yesus berkata, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Perhatikan baik-baik. Kata perbendaharaan di sini dalam bahasa Ibrani, terjemahannya adalah otsar. Perbendaharaan, terjemahannya adalah otsar. Kemudian harta di sini dalam bahasa Yunani terjemahannya adalah thesaurus. Harta, thesaurus. Nah, perhatikan baik-baik. Kata otsar adalah kata yang sama dengan kata thesaurus. Otsar dalam bahasa Ibrani adalah kata yang sama artinya dengan thesaurus dalam bahasa Yunani. Amin. Jadi perhatikan baik-baik. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya. Ada perbendaharaan di surga. Ada tempat penyimpanan, ada harta yang Tuhan mau buka. Siapa yang mengumpulkan selama ini? Yesus berkata, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Dan apa yang terjadi kalau Tuhan buka perbendaharaannya? Apa yang terjadi? Tandanya apa? Hujan akan turun. Dan tahun ini, saya sudah tunjukkan sama saudara, hujan sudah turun di Israel yang jasmani. Selanjutnya, kalau sesuatu terjadi sama yang jasmani, maka selanjutnya terjadi kepada yang rohani, kepada saudara, kepada saya. Amin. Artinya apa? Tuhan akan membukakan perbendaharaannya yang selama ini saudara simpan. Dan tahun ini dia akan buka perbendaharaannya, dia akan kembalikan kepadamu 100 kali lipat. Yang percaya boleh bilang amin. Dia akan kembalikan kepadamu 100 kali lipat. Mungkin saudara berkata sama saya, Pak, apakah kita tidak menyadari keadaan sekarang begitu susah? Yes. Inilah saatnya, kabar baiknya, Tuhan membuka perbendaharaannya bagi anak-anaknya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Saya tidak peduli bagaimana keadaannya tahun ini. Orang begitu banyak yang susah, banyak di PHK, tapi kabar baik untuk anak-anaknya tahun ini. Dia akan membuka perbendaharaannya dan dia akan berikan kepadamu 100 kali lipat. Yang percaya boleh bilang amin. Mungkin saudara berkata, apa hubungannya Pak? Hujan dan salju. Apa hubungan dengan hujan dengan berkat? Nah, saya akan mengajak saudara untuk melihat apa analogi hujan dan salju di dalam Alkitab. Perhatikan baik-baik. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Ayat yang ke-10 di sini dikatakan demikian, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit. Seperti hujan dan salju turun dari langit. Puji Tuhan. Tuhan menurunkan hujan dan salju dalam bentuk yang kecil-kecil, rintik-rintik, sedikit-sedikit. Karena kalau Tuhan turunkan hujan dan salju dalam bongkahan yang besar, maka berkatnya akan menghancurkan saudara. Seperti hujan dan salju yang turun dari langit sedikit-sedikit. Ayat 11, perhatikan baik-baik. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, perhatikan baik-baik, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Seperti hujan dan salju yang turun dari langit dalam bentuk rintik-rintik, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Jadi Tuhan kalau memberikan firman sama saudara, dia berikan sedikit-sedikit.
Hari ini saudara mengerti satu ayat, it is okay. Saudara ibadah online hari ini mendengar 2 ayat, it is okay. Sedikit-sedikit. Kenapa sedikit-sedikit? Saya mau yang banyak, Pak. Kenapa sedikit-sedikit? Alkitab mengatakan ayat yang ke-11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kalau saudara hari ini mendengar firman Tuhan tentang berkat, saya mau kasih tahu, usahamu akan diberkati. Tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kalau saudara ini mendengar firman Tuhan tentang kesembuhan, maka penyakitmu sembuh. Hidupmu sehat. Kalau saudara mendengar firman tentang keluarga, keluargamu diberkati. Tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Nah, kembali ke ayat yang ke-10, perhatikan baik-baik. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit. Hujan dan salju turun dari langit. Dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Saya mau saudara mengerti, ayat ini jelas sekali berbicara tentang berkat secara finansial. Sekali saya ulangi, ayat ini berbicara tentang berkat secara finansial. Jadi hujan dan salju ini berbicara tentang berkat secara finansial. Saya akan tunjukkan sama saudara, perhatikan baik-baik. Seperti hujan dan salju turun dari langit. Tidak kembali ke situ. Melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Jadi perhatikan baik-baik, hujan dan salju di sini, Alkitab menggunakan analogi hujan dan salju sebagai berkat. Kalau Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati saya, maka berkat yang saudara dan saya terima, ada sebagian ditabur, benih kepada penabur, dan sebagian untuk dimakan. Roti kepada orang yang mau makan. Jadi sekali saya ulangi, kalau Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati saya, maka berkat yang Tuhan berikan kepada saudara, kepada saya, sebagian ada yang ditabur, sebagian ada yang dimakan. Kalau saudara berpikir bahwa berkat yang saya terima semuanya untuk saya makan, saudara egois. Saudara bisa lihat Danau Galilea di Israel, Danau Galilea, ada air yang masuk, ada air yang keluar. Apa yang terjadi di danau ini? Danau ini ada begitu banyak kehidupan, ada banyak ikan, ada kehidupan di sana. Tetapi saudara bandingkan dengan laut mati. Semua air masuk ke laut mati, tapi tidak ada air yang keluar. Apa yang terjadi? Tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan. Jadi perhatikan baik-baik, kalau Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati saya. Tahun ini dia akan buka perbendaharaannya. Kalau Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati saya, berkat yang kamu terima, berkat yang saya terima, ada sebagian untuk ditabur, ada sebagian untuk dimakan. Amin. Saudara boleh tanya sama petani, kalau begitu petani panen, apa yang terjadi? Kalau dia makan semua hasil panennya, tidak ada lagi bagian untuk membeli benih atau menabur benih, apa yang terjadi tahun berikutnya? Tidak ada yang bisa dimakan. Jadi ingat baik-baik, kalau Tuhan memberkatimu, berkat yang Tuhan berikan kepada saudara, kepada saya, sebagian ada yang untuk ditabur, sebagian untuk dimakan. Paulus juga menggunakan analogi yang sama. Perhatikan baik-baik, dalam perjanjian baru, Paulus juga menggunakan analogi yang sama. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Apa yang ditabur? Benih. Di sini Paulus menggunakan analogi yang sama. Dalam hubungan dengan berkat secara finansial. Jadi di sini Paulus berbicara tentang berkat secara finansial. Menabur, menuai. Orang yang menabur sedikit
akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Selanjutnya dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Di sini Paulus berbicara tentang berkat secara finansial. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat berikutnya, ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, bukan hanya berkecukupan dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Ayat ini bukan berbicara tentang orang-orang dunia. Dunia selalu kekurangan. Tapi ayat ini berbicara tentang anak-anak Tuhan. Ayat ini berbicara di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan, saudara dan saya tidak pernah kekurangan. Kenapa? Karena Tuhan akan membuka perbendaharaannya. Amin. Karena Tuhan mau anak-anaknya, saudara dan saya, bukan hanya berkecukupan, tapi berkelimpahan dalam segala sesuatu. Ayat 10, perhatikan baik-baik. Dan ayat 11. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Amin. Ayat 10 selanjutnya dikatakan, ia yang menyediakan benih bagi penabur. Betul, konteksnya lihat. Paulus menggunakan analogi yang sama. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Apa yang ditabur? Benih. Jadi benih di sini berbicara tentang berkat secara finansial. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi kalau Tuhan memberkati saudara, memberikan berkatnya sama saudara, ada bagian yang ditabur, ada bagian yang dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Saudara masih ingat tadi ayat ini kita ketemukan di mana? Yesaya pasal 55. Betul? Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayatnya sama. Betul? Nah, Paulus menggunakan kalimat ini, memberikan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Paulus sedang berbicara tentang berkat secara finansial. Yesaya mengatakan seperti hujan dan salju turun. Untuk apa turun? Memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Jadi jelas sekali hujan dan salju di sini berbicara tentang berkat secara finansial. Amin. Selanjutnya dikatakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Jadi Tuhan memberikan benih kepada saudara. Ingat baik-baik, benih hanyalah sebuah benih. Selama benih itu ada di tangan saudara dan tidak pernah saudara tabur. Hanya sebuah benih. Tapi waktu benih itu kamu tabur, Tuhan akan melipat gandakan. Amin. Sekali saya ulangi, Tuhan akan melipat gandakannya. Dan saya punya kabar baik buat saudara. Perhatikan baik-baik. Sebab seperti hujan dan salju turun tahun ini. Hujan sudah turun di Israel. Mungkin saudara tetap bertanya, kenapa kita harus berpatokan kepada Israel? Seperti yang tadi firman Tuhan mengatakan, sesuatu terjadi terlebih dahulu kepada yang alamiah. Baru sesudah itu terjadi kepada yang rohani. Hujan dan salju berbicara tentang berkat. Tuhan akan membuka perbendaharaannya. Ada harta di surga yang Tuhan mau buka. Amin. Kalau Tuhan buka perbendaharaannya, apa yang terjadi? Hujan turun. Dan tahun ini hujan sudah turun di Israel. Tuhan akan membuka perbendaharaannya. Ada harta di surga. Siapa yang menyimpan selama ini? Saudara dan saya. Amin. Ketika Tuhan memberkatimu, perhatikan baik-baik, ada benih yang untuk ditabur, ada roti yang untuk dimakan. Nikmati berkat dari Tuhan, tapi ingat baik-baik, ada sebagian
untuk ditabur. Waktu kamu menabur, kamu menyimpan harta di surga. Dan tahun ini, dia akan buka semua perbendaharanya. Dia buka semua harta yang pernah kamu simpan. Dia akan kembalikan kepadamu 100 kali lipat. Dia akan memberkati pekerjaanmu 100 kali lipat. Apapun profesimu, kamu akan berhasil tahun ini. Amin. Kalau saudara diberkati, Alkitab mengatakan, kamu akan memberi pinjaman. Kamu sendiri tidak meminjam. Kamu tidak meminjam artinya apa? Hutangmu lunas. Minimal sebagian besar hutangmu lunas. Amin. Dan kamu tidak pernah turun, tapi kamu terus naik. Kamu tidak jadi ekor, tapi kamu jadi kepala. Ini yang akan terjadi sama anak-anak Tuhan tahun ini. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Saya punya satu kesaksian dari seorang ibu. Ibu ini luar biasa. Dia punya satu kesaksian. Kesaksiannya cukup panjang, tapi saya persingkat, tidak mengurangi makna dari kesaksian yang dia buat. Di sini dikatakan dia bersaksi begini. Sesuai dengan kerinduan saya, di akhir bulan Februari 2020 untuk menyampaikan kesaksian bagaimana Tuhan telah menolong kami dan anak-anak kami dengan kebaikan dan kasih karunia-Nya. Saya bernama Ibu Nani, seorang ibu rumah tangga dan juga bekerja sebagai karyawan di kantor jasa keuangan. Suami saya bernama Leo, punya usaha antar jemput anak sekolah dengan modal sebuah mobil kredit selama 3 tahun. Dan puji Tuhan, tepat waktu kreditan mobil tersebut telah lunas. Tanggal 18 Maret 2020. Sebelum wabah corona COVID-19 ini terjadi, di mana sekolah diliburkan, tidak ada masuk sekolah, otomatis tidak ada penjemputan. Kalau tidak ada penjemputan artinya tidak ada income buat bapak ini. Tapi puji Tuhan, kredit mobilnya lunas. Alkitab mengatakan, kamu tidak meminta pinjaman. Artinya apa? Pinjamanmu lunas. Kalau kamu ada pinjaman, pinjamanmu lunas. Kami mempunyai 2 anak yang Tuhan karuniakan dan percayakan kepada kami. Anak-anak yang baik. Yang pertama, Christopher usia 18 tahun, baru lulus SMA. Kemudian Selin usia 15 tahun, saat ini SMA kelas 10. Ini kesaksiannya. Yang pertama, masalah keuangan dalam keluarga. Pastor Ivan pernah membawakan khotbah memperkenalkan Bapak di surga adalah Bapak yang baik. Yes, dia Bapak yang baik. Bapak yang baik di dunia saja tahu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapak di surga. Amin. Khotbah ini menguatkan saya. Saya percaya Bapak akan memulihkan keuangan kami. Saya mencoba mempraktekkan khotbah Pastor Ivan untuk tetap rest. Tenang, tidak khawatir, tidak gelisah, tidak takut. Serahkan segala sesuatunya kepada Bapak. Dan saya percaya Bapak akan turun tangan sekalipun kami tidak mampu. Awalnya memang tidak mudah, tapi saya berusaha untuk rest. Alkitab mengatakan kamu harus berusaha masuk ke dalam tempat perhentiannya. Masuk ke dalam suatu keadaan di mana kamu percaya bahwa segala sesuatunya sudah selesai. Tetapi dalam pikiran muncul kembali beban berat keuangan kami. Berjalan dengan waktu, keadaan keuangan kami semakin berat. Orang melihat saya dari luar happy-happy aja. Nggak ada yang tahu bahwa saya merasakan stres dalam pikiran saya waktu itu. Kami harus gali lubang, tutup lubang, biaya hidup yang defisit, pengeluaran jauh di atas penerimaan, dan belum lagi sewa tempat tinggal yang sudah jatuh tempo, kami harus bayar untuk sewa minimal 1-2 tahun ke depan. Bukan bulanan, tapi 1-2 tahun ke depan. Puji Tuhan, melalui anak saya, Christopher, yang selalu mengingatkan saya kembali untuk tetap rest, tidak khawatir, serahkan segala sesuatu kepada Tuhan, percaya dan katakan apa yang kita percaya, dan katakan kepada Tuhan, saya tidak mampu Tuhan, hanya Tuhan yang mampu. Kemudian saya benar-benar enggak mampu dan angkat tangan. Tiap malam sebelum tidur saya berdoa, saya sampaikan kepada Tuhan keadaan ini, dan saya menangis. Tetapi saya harus rest, saya harus berusaha rest. Dan ingat bahwa Bapa di surga lebih baik dari Bapa di dunia ini. Tuhan mulai memberkati keuangan kami. Dan Tuhan memberkati pekerjaan saya, Tuhan memberkati pekerjaan ibu ini. Dengan mengirimkan seorang nasabah yang tidak saya kenal. Yang direferensikan oleh nasabah lain. Puji Tuhan, melalui nasabah baru tersebut,
Tuhan memulihkan keuangan kami sedikit demi sedikit. Singkat cerita, uang keperluan untuk sewa tempat tinggal selama 2 tahun sudah tersedia. Puji Tuhan. Tidak lama kemudian saya kembali meminta kepada Tuhan karena saya menyadari Dia adalah Bapa yang baik. Saya sebutkan bahwa ada hutang yang masih harus dibayar. Selama ini gali lubang tutup lubang. Saya sebutkan angkanya sekitar 180 juta. Puji Tuhan, berjalannya waktu, dana untuk hutang tersebut akhirnya tersedia dan ibu ini mengatakan, saya sampai gak percaya. Amin. Hari ini ketika mengingat apa yang saya alami tahun lalu, sangat berat dibandingkan situasi wabah corona saat ini. Malah saat ini kami tidak khawatir untuk biaya hidup, meski situasi dunia seperti sekarang ini, tapi Tuhan sudah sediakan cukup bagi kami. Dan saya percaya tidak hanya cukup, tapi berkelimpahan. Bahkan kami bisa membantu orang lain. Amin. Meski tidak banyak orang yang membutuhkan. Saudara bisa lihat, ibu ini mengerti. Ketika Tuhan memberkati dia, ada berkat yang untuk dimakan, tapi ada berkat yang untuk ditabur. Dibagikan kepada orang lain. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberkati ibu ini. Membuka perbendaharaannya. Memberkati pekerjaan ibu ini. Berhasil. Amin. Sehingga dia tidak meminta pinjaman. Ada pinjaman, tapi semuanya lunas. Amin. Dan dia malah memberi sekarang kepada orang lain. Dan saya tahu betul ibu ini dia begitu setia dalam hal memberi. Bukan berbicara tentang jumlah, tapi dia setia. Amin. Kemudian kesaksian anaknya yang kedua. Kesaksian tersedianya biaya sekolah dan hasil prestasi anak kami yang pertama yaitu Christopher. Penyertaan Tuhan dalam pendidikan Chris sungguh luar biasa sampai dia lulus dari SMA. Dan karena kasih karunia Tuhan, di mana Chris diterima masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan SNMPTN di Universitas Indonesia jurusan ilmu komputer. Masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes dan tidak ada uang pangkal, bisa diterima melalui jalur SNPTN. Ini merupakan suatu ucapan syukur kami sebagai orang tuanya, juga suatu kesaksian untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara bisa lihat betapa Tuhan pelihara ibu ini, keluarganya. Amin. Tuhan buka perbendaharaannya. Saudara bisa lihat, ini buktinya anaknya diterima. Christopher Eka Putra Lu dari SMA 68 dan dia diterima di Universitas Indonesia Ilmu Komputer. Selamat, Anda dinyatakan lulus seleksi SNMPTN 2020 pada Universitas Indonesia, program studi Ilmu Komputer, beasiswa, tanpa membayar uang pangkal. Segala kemuliaan, segala hormat pujian bagi Tuhan. Kesaksian yang kedua, Selin, Tuhan menjawab doanya dia. Anak yang kedua kami, Selin, juga ada kesaksian yang dahsyat. Tanggal 6 Maret 2020, Selin menunjukkan kepada saya kartu Living Hope seperti di bawah ini. Biasanya setiap awal tahun saya gereja ini membagikan kartu. Ada 3 di situ, setiap jemaat menulis 3 permohonan. Dan permohonan anak ini salah satunya berkata demikian. Dia minta supaya nemnya itu antara 38 sampai 40 rata-ratanya. Ranking nomor 1 umum, sukses dalam pelajaran. Pekerjaannya berhasil sebagai seorang pelajar. Apa yang terjadi? Kemudian awal tahun 2019 ketika Selin masih di SMP kelas 9, kesaksiannya di poin 3 di mana Selin menulis harapan di tahun 2019 itu bisa mendapat nilai ujian nasional antara 380 sampai 400, 4 mata pelajaran. Dan ranking 1. Selin punya iman sangat besar atas harapan dia. Karena selama SMP anak kami tidak pernah dapat ranking 1-3 di kelas. Dan ini jawaban Tuhan. Ketika diumumkan hasil UN-nya, kami sangat terkejut karena jawaban Tuhan atas doanya. Selin mendapat nilai 391, rata-rata 97,75 dan ranking 1 tertinggi untuk nilai UN-nya. Tuhan begitu luar biasa menjawab doa harapan kami saat ini. Dan saat ini Selin sudah di bangku SMA kelas 10 dan prestasi belajarnya tetap yang terbaik yang Tuhan berikan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian. Saudara bisa lihat rata-ratanya 97,8. Amin. Jadi Tuhan saudara, Tuhan saya adalah Tuhan yang setia. Dan ingat baik-baik,
Tahun ini. Bukan tahun depan, tahun ini. Kenapa tahun ini, Pak? Situasi lagi sulit. Orang juga tahu semua lagi sulit. Ekonomi nggak bergerak. Yes, justru dalam situasi seperti inilah firman Tuhan berkata, ketika dunia sedang gelap, justru Tuhan berkata, bangkitlah dan menjadi teranglah. Ketika dunia gelap, justru anak-anak Tuhan bersinar terang. Ketika ekonomi lagi sulit, ketika dunia lagi susah, justru janji Tuhan akan membuka perbendaharaannya, yakni langit, untuk menurunkan hujan bagi tanahmu, memberkati segala pekerjaanmu. Kamu tidak meminta pinjaman, tapi kamu memberi pinjaman. Kamu tidak pernah turun, tapi terus naik. Kamu tidak jadi ekor, kamu jadi kepala. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Kami bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami. Engkau yang menjanjikan kepada anak-anak-Mu bahwa Engkau akan membuka perbendaharaan-Mu tahun ini Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang memegang kunci Daud. Apabila Engkau membuka, tidak ada yang bisa menutup. Apabila Engkau menutup, tidak ada yang bisa membuka. Dan kami percaya Engkau hanya membuka pintu-pintu yang baik dalam setiap kehidupan kami. Dan Engkau tahun ini Tuhan, ketika dunia lagi sulit, Engkau akan membuka perbendaharaan-Mu Tuhan. Perbendaharaan dari surga. Dan akan menurunkan hujan, tandanya. Engkau akan turunkan hujan tepat pada waktunya untuk membuat tanah kami subur Tuhan. Dan kami percaya hujan sudah turun di Israel. Sesuatu yang baik sudah terjadi atas Israel yang jasmani. Selanjutnya firman-Mu mengatakan sesuatu yang baik akan terjadi kepada Israel yang rohani. Yaitu kami, setiap gereja-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya tahun ini Tuhan, kami percaya Engkau akan memberkati pekerjaan kami berlimpah-limpah 100 kali lipat. Dan Engkau akan membawa kami tidak pernah turun tapi terus naik. Engkau akan membawa kami tidak pernah jadi ekor tapi menjadi kepala. Dan kami percaya juga Tuhan bahwa Engkau akan memberkati segala pekerjaan kami. Kami tidak meminjam, tapi kami memberi pinjaman. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu. Berkati pekerjaan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini yang menonton program ini. Dan kami percaya Engkau sanggup melimpahkan kasih karunia-Mu kepada mereka Tuhan. Sehingga mereka bukan hanya berkecukupan, tapi mereka berkelimpahan. Dan apa yang sudah mereka tabur, kami percaya Engkau akan melipat gandakan 100 kali lipat. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu. Amin.